Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam mari sama-sama kita iringkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, di sini ada Ustadz Rofik, ada Mas Lutfi, ada Mas Dede, dan juga Mas Rifki sebagai pemateri kita di hari ini. Jadi hari ini Majelis Pendidikan dan Kebudayaan PCIM Britania Raya dan Irlandia mengadakan webinar Pre-Departure Talk AZ Persiapan Keberangkatan Studi Mahasiswa Baru di UK. Jadi harapannya kegiatan kita hari ini bisa dijadikan oleh teman-teman yang akan berangkat ke UK sebagai landasan informasi dan juga sebagai wadah untuk sama-sama sharing untuk memperlancar dan memudahkan teman-teman yang akan berangkat ke UK di intake kali ini. Nah, hari ini di webinar kali ini Mas Muhammad Rifki Wicaksono akan menjadi pemateri kita di hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit memperkenalkan latar belakang dari Mas Rifki sendiri. Nah, saat ini Mas Rifki sedang menjalankan studi PhD di University of Oxford, dimulai dari tahun 2021, dan insya Allah setahun lagi Mas, insya Allah. Dan sebelumnya beliau menyelesaikan studi master seperti yang tadi Bang Deddy sudah sampaikan. Beliau memiliki 2 gelar masters. Yang pertama dari Harvard, itu pada tahun 2020 sampai 2021. Dan sebelumnya lagi itu beliau menyelesaikan juga studi di University of Oxford pada tahun 2016 hingga 2017. Beliau memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan selesai di tahun 2014. Beliau telah memiliki berbagai macam awards baik akademik maupun non akademik yang mungkin kalau saya bacakan di sesi ini mungkin nggak cukup waktunya karena saking banyaknya. Jadi saat ini beliau menjadi pengajar di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada dan juga menjadi asisten profesor di University of Oxford di Faculty of Law. Mungkin sekian perkenalan singkat untuk Mas Rifki. Mungkin nanti sambil jalan kita mungkin bisa saling menanyakan baik itu latar belakang Mas Rifki maupun pengalaman Mas Rifki ketika berada di UK, baik ketika mau berangkat maupun di dalam kehidupan setelah 3 tahun belakangan ini. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Rifki. Izin Mas, apakah ada slide Mas? Ada PowerPoint? Saya Kalau slide enggak sih Mas, maksudnya kita ngobrol talk show aja gitu, maksudnya Oke, kita ngobrol siap. santai biar nggak terlalu formal, maksudnya biar Siap. nggak kayak kesannya kuliah. Kan lagi weekend juga. Siap, siap, Mas. Oke, berarti waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Rifki. Jadi nanti formatnya kita tektokan aja. Mungkin Mas Ya, Rifki ada yang mau disampaikan, nanti kita ya. saling Oke, diskusi bareng aja. boleh, Waktu boleh. dan tempat saya persilakan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Kemal atas waktunya. Selamat sore teman-teman yang bergabung dari Indonesia. Selamat pagi Kang Lutfi dan Ustadz Rofik yang bergabung dari UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya terhadap saya pagi ini untuk mungkin sharing ya dari pengalaman saya gitu. Untuk apa namanya? em, per- apa saja yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya secara umum pasti masing-masing orang memiliki kebutuhan dan memiliki background yang berbeda-beda ya. Jadi pasti persiapan orang yang eh, datang untuk studi master dan yang datang untuk studi S3 itu akan berbeda gitu. Buat teman-teman yang S3 pun juga pasti berbeda antara teman-teman yang ke sini single gitu ya, maksudnya sendiri atau
yang akan datang dengan bersama keluarga itu pasti beda. Jadi pasti masing-masing orang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang spesifik gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman memang ada pertanyaan yang spesifik itu terkait apa namanya situasinya yang memang ada yang khusus gitu pertanyaan, monggo nanti bisa ditanyakan kepada kami. Alhamdulillah kami sudah pernah merasakan lah dari dulu yang pertama kali ke sini single sampai kemudian ke sini dengan anak alhamdulillah dan istri untuk S3. Jadi udah cukup kenyang gitu lah mikirin sekolah, mikirin ini. Terus dulu pas waktu ke sini single mikir gimana nih nyuci baju, masak, belanja kayak Mas Kemal ini gitu tuh. Jadi insya Allah nanti saya bisa share lah dari rentetan kehidupan ini yang sudah saya alami di UK gitu alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti mau itu dari teman-teman yang mau S2, S3 yang dengan keluarga nggak dengan keluarga insya Allah nanti kami bisa coba bantu sharing lah dari pengalaman kami. Nah, namun walaupun demikian, pasti ada beberapa hal yang terlepas dari program studi, terlepas dari situasi keluarga dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang menurut saya itu berlaku secara umum gitu buat teman-teman yang akan menempuh studi, khususnya di UK. Nah, secara umum saya bisa membagi hal yang perlu disiapkan ini menjadi dua ini yang besar ya. Bisa dibagi dua kelompok lah yang besar gitu. Atau dua aspek gitu ya. Yang pertama aspek akademik, yang kedua adalah aspek non akademik gitu. Nah, nanti non akademik ini nanti ada beberapa lagi nih turunannya gitu ya. Um, um, Cuman ya ini nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk aspek akademik itu secara umum ada beberapa hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum berangkat ya, baik ini untuk mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Jelas kalau hal-hal yang itu menyangkut spesifik administrasi dengan universitas masing-masing, saya tidak perlu dan mungkin juga tidak bisa membahas secara khusus karena pasti masing-masing universitas sudah memiliki panduan masing-masing ya. Cuman saya mungkin kalau secara akademik mencoba sharing beberapa aspek yang mungkin jarang disampaikan gitu atau jarang uh, di, dipesankan lah. Dan ini mungkin saya berkaca dari pengalaman saya. Jadi saya reflecting dari perjalanan saya gitu dan hal-hal yang saya rasa sangat membantu sebelum memulai gitu. Dan karena ini juga audiensnya kita di sini anggota Muhammadiyah, jadi insya Allah juga ada aspek-aspek spiritual lah yang saya bisa bisa sampaikan. Nanti mungkin Ustadz Lutfi juga Ustadz Rafiq juga bisa melengkapi lah ya dengan dalil-dalil karena beliau jauh lebih mengetahui tentang aspek itu daripada saya gitu. Jadi yang pertama itu amal kan di Islam dan seperti Rasulullah SAW sampaikan kan innama a'malu binniat ya, bahwa semua amal itu uh, dinilai dari niatnya gitu. Sehingga penting untuk teman-teman sebelum, dan ini juga nanti sangat relevan dengan, jadi kita sekarang masuk ke aspek akademik dulu, dan mungkin ditanya ya, ini kenapa kok aspek akademik mulainya dengan niat ya? Mungkin itu di luar ekspektasi teman-teman gitu. Kayak kalau akademik mungkin mikirnya, oh kita mempersiapkan beli buku atau apa gitu. Tapi kalau menurut saya justru memang yang paling penting itu meluruskan dan mengukuhkan niat dulu ya. Karena memang di awal itu kita pasti merasa euforia ya. Maksudnya teman-teman, maksudnya semua di sini yang sudah di UK pasti sudah merasakan ya, Mas Kemal termasuk Mas Kemal gitu. Ingat-ingat dulu awal-awal gimana perasaannya saat mau berangkat ke Inggris, gimana rasa excitementnya, terus euforia, senang. Ya pasti juga bercampur dengan agak nervous gitu. Cuman di awal itu kita masih sangat, wah ini kita akan memulai perjalanan baru gitu. Um, Nah, memang tapi pasti di saat itu belum kebayang nih apa saja uh,
apa ya, maksudnya karena hidup tuh kan nggak mungkin linear di atas terus ya, pasti kan ada naik turun ya Mas Kemal ya. Dan sama studi S2, S3 itu juga pasti akan ada naik turunnya gitu. Pasti ada high point, ada low point juga. Ada saat-saat yang itu kita wah merasa sangat happy, bahagia, euforik, tapi juga akan ada saat-saat di mana kayak Mas Kemal mungkin barusan saja menyelesaikan deadline tesis gitu. Itu pasti ada momen-momen yang agak-agak low. Jadi um, uh, inilah kemudian mengapa meluruskan niat itu dan mengukuhkan niat itu menjadi sangat penting di awal, karena saat kita melalui perjalanan kita nanti, insya Allah itu uh, salah satu hal yang bisa menguatkan kita saat mungkin kita ada di low point itu adalah mengingat kembali apa sih sebenarnya niat kita studi ini gitu. Dan jelas kalau dari aspek spiritual dan dari aspek agama itu uh, menempuh ilmu itu adalah salah satu ibadah yang paling paling mulia dan paling tinggi nilainya, insya Allah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sepanjang niat kita itu lurus gitu ya, maksudnya bahwa oh kita ini, apalagi misalnya kita dapat beasiswa ya, maksudnya apalagi kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa gitu, entah dari LPDP atau BPI atau Chevening, itu kan berarti kita diberikan amanah, kita memiliki amanah yang sangat besar gitu ya, karena ini ada uang orang lain yang dititipkan ke kita dan kita harus pastikan bahwa kita memanfaatkan itu dengan baik gitu. Um, jadi yang pertama itu sih mungkin kalau saya bisa sharing ini ya, kita bisa sharing apa namanya, kita bisa sharing um, bukan tips tapi mungkin dari pengalaman saya gitu yang baik untuk dilakukan itu mungkin kita bisa tuliskan. Sebelum mulai itu tuliskan di sebuah buku, atau mungkin kalau mau ngetik juga boleh diketik di Word. Cuman kalau saya anaknya old school jadi lebih suka nulis gitu ya, dengan tulis tangan tuh kayaknya lebih ngena gitu. Itu tuliskan eh, apa sebenarnya niat kita. Jadi sebelum berangkat itu kita tulis dulu apa sih sebenarnya kita niat kita mau sekolah ini untuk apa gitu. Kebetulan nih jadi langsung saya kasih contoh real gitu ya. Saya kasih contoh real kasus saya gitu. Kebetulan saya bekerja tadi seperti Mas Kemal juga sudah sebutkan, saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum UGM. Jadi insya Allah saya ke sini untuk studi S2 dan S3 itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi saya teringat dan terfikirkan murid-murid saya yang ada di UGM gitu, bahwa insya Allah ilmu yang saya cari di sini itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi ini merupakan tabungan nanti untuk saya memantaskan diri menjadi dosen yang lebih baik saat saya pulang kembali ke Indonesia misalnya. Em, dan lain sebagainya lah. Maksudnya teman-teman nanti, maksudnya teman-teman nanti bisa bisa mencari gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi dorongan atau motivasi atau niat utama teman-teman dalam mengambil studi baik S2 atau S3, atau mungkin teman-teman lain yang nggak berprofesi sebagai dosen bisa melakukan hal yang sama. Misal, oh saya mau S2 ini karena mau memperbaiki pemerintah, karena mungkin kerja di pemerintahan. Dan sepertinya memang itu yang sangat penting ya kalau misalnya ada teman-teman ada yang kerja di pemerintahan tuh, wah kita sangat membutuhkan gitu birokrat-birokrat yang memiliki network yang luas dan bekal ilmu yang luas juga. Dan lain sebagainya lah. Kalau misalnya teman-teman tuh scientist itu maksudnya bisa aspek ini bisa dikontekstualisasikan dengan latar belakang teman-teman masing-masing. Nah, cuman niat ini menjadi sangat penting nanti pada saat yaitu eh, saat euforianya, jadi honeymoon phase-nya itu sudah selesai, terus udah mulai terasa kita mendaki gunungnya gitu ya, karena analogi saya studi itu agak kayak mendaki gunung gitu rasanya. Itu nanti di saat momen-momen yang mungkin agak menantang, kita bisa menguatkan kembali gitu ya semangat kita itu dengan membaca lagi itu apa sih dulu pas waktu berangkat itu niat kita tuh buat apa ke sini gitu. Em, apa namanya? Jadi itu yang pertama ya, itu untuk mengukuhkan dan menguatkan niat. Nah, yang nggak kalah penting juga yang kedua itu bekal doa. Jadi ini mungkin makanya di perspektifnya
agak beda gitu dengan kalau saya menyampaikan di apa namanya forum-forum lain. Karena ini salah satu hal yang apa ya insya Allah menjadi amal jariah juga buat ayah bapak ibu saya, dan insya Allah saya sampaikan ke teman-teman juga itu. Beliau berdua itu khususnya bapak saya selalu memesankan setiap kali sebelum pergi ke suatu tempat, keliling pamit dan minta doa dari orang tua dan dari mentor-mentor. Ya orang-orang yang kita anggap sebagai wali lah, maksudnya sebagai orang yang kita tuakan gitu. Apakah itu dosen atau apakah itu guru atau Pak D atau Eyang atau siapapun gitu ya, Uwa apa apa opung gitu maksudnya. Jadi eh, itu pesan yang selalu selalu eh, Bapak Ibu saya titipkan kepada saya gitu. Apalagi sebelum berangkat ke luar negeri, ke tempat yang jauh seperti Inggris dan menempuh studi untuk waktu yang cukup lama. Yang konteks saya itu ya 4 tahun gitu ya. Dan memang 4 tahun saya belum belum pulang. Jadi memang memang apa namanya, saya ya udah di sini aja gitu biar biar fokus. Jadi apa namanya? Kalau di Islam itu kan disebutkan bahwa salah satu hal yang bisa merubah takdir itu kan doa ya. Eh, Sehingga itu menjadi bekal yang sangat-sangat penting, yaitu apalagi karena eh, sehappy-happynya kita S2 dan S3 itu pasti pasti akan ada momen-momen di mana itu terasa menantang atau sedikit berat gitu. Nah sehingga em, apa namanya, saat kita sudah mengantongi bekal doa dari orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang peduli dan sayang dengan kita, itu juga menjadi sumber motivasi dan juga insya Allah itu membantu memperlancar apa namanya perjalanan kita selama di sini gitu. Saya apa sudah habis hitungan berapa bisa dibilang itu semacam keajaiban lah. Bukan keajaiban ya, tapi maksudnya kemudahan ya kalau di Islam lebih tepatnya frasenya ya. Jadi selama 3 tahun ini banyak momen-momen kritis gitu di mana mungkin ada hal-hal yang nggak terduga. Misal ya, misal kemarin tiba-tiba aja pusat data nasional dihack, ada ransomware. Terus kemudian semua database yang di pemerintah hilang. Lah beasiswa saya kan dikelola oleh Kemendikbud. Sama kayak Bang Dede. Tiba-tiba jadi 2 bulan, 3 bulan gone, semua data kami gone. Jadi waktu pada saat itu ya nggak tahu gimana nih, berapa lama data itu bisa direcover, kapan kami bisa mendapatkan apa kiriman living allowance, hal-hal seperti itu kan nggak, Mas Kemal nggak pernah dibayangkan kan, nggak bisa diprediksi gitu. Dan apa namanya, saya di sini juga dengan anak, dengan istri. Terus jadi saya nggak cuman nggak sekedar memikirkan tentang waduh gimana nih saya makannya besok, tapi gimana anak saya sekolah, membayar uang sekolah anak saya, gimana istri saya mau mau makan dan lain sebagainya. Dan itu cukup apa ya, maksudnya sebagai kepala keluarga itu cukup apa ya, bisa dibilang ya cukup menantang lah situasinya gitu. Gimana caranya menjaga ke apa ya, maksudnya kayak kestabilan, stabilitas dari keuangan keluarga di saat ini ada ketidakpastian gitu di Indonesia kan. Kita nggak tahu waktu itu kan ransomware-nya berapa lama mereka bisa recover datanya. Nggak pasti gitu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, kita nggak ada yang tahu. Dan alhamdulillah banget, tiba-tiba aja di saat ya memang sudah sangat tipis gitu dan sudah kehilangan akal, ini dari mana bisa ini. Alhamdulillah tiba-tiba ada email tawaran untuk mengajar gitu misalnya. Itu kan tapi bukan saya yang secara aktif woro-woro nyari tolong dong ada yang bisa ngasih saya kerjaan nggak biar saya bisa ini, nggak sama sekali Mas gitu. Tapi itu tiba-tiba muncul email tuh gitu. Terus waktu saya lagi di London ngajar itu ada lagi tawaran lagi, tiba-tiba ada teman, Rifki bisa nggak tolong bantu menggantikan saya harusnya ada ngajar ini tapi tiba-tiba saya harus pulang ke Indonesia gitu. Bisa nggak kamu tolong gantikan saya itu minggu depan. Alhamdulillah lagi jadi dapat. Jadi pas di saat uang itu nggak cair dari beasiswa, alhamdulillah rezeki itu datang dari arah yang lain, dan itu saya sangat percaya itu karena doa dari khususnya dari orang tua kami dan juga dari
keluarga dan sahabat-sahabat dan mentor-mentor yang mendoakan. Jadi itu sih jangan pernah underestimate lah the power of doa gitu, karena itu benar-benar bisa datang di saat yang kita sangat butuhkan dan itu dari arah yang kita nggak sangka-sangka gitu. Jadi itu bekal bekal doa itu yang kedua ya. Jadi pertama niat, bekal doa. Jadi pamitan. Kalau saya sih memang dulu kebetulan lebih menantang karena masih COVID sebelum berangkat. Jadi paling nggak ya Zoom, telepon, WA dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah ini ketiga mungkin sekarang kita biar saya nggak kedengeran kayak ini Mas Rifki itu mau jadi ustadz apa gimana sih gitu kok dari tadi ininya ngomonginnya Al-Quran dan ya nggak ada yang salah juga dengan itu ya. Uh, Cuman ini yang aspek yang ketiga itu mungkin yang lebih dekat dengan ini saya sebagai akademisi, profesi saya sebagai akademisi itu pentingnya untuk kita set target dari awal. Jadi sangat penting untuk kita set target setahun ke depan tuh apa sih yang ingin kita raih, apa sih yang ingin kita capai, apa sih yang ingin kita lakukan gitu. Dan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena waktu itu walaupun mungkin hari per hari ya, maksudnya day by day-nya akan terasa mungkin kadang-kadang agak lama. Aduh, ini masih harus nge-lab, masih harus ngituin, masih kuliah lagi dari jam segini sampai segini, reading masih ada 1000 halaman, besok masih ada essay 5 gitu kan. Itu kerasanya day by day kerasa sangat lama, tapi secara kalau dilihat tahun per tahun itu sangat cepat, nggak kerasa. Pasti Mas Kemal kalau saya tanya gimana Mas, kerasa nggak Mas tahun ke belakang? Pasti kayak tiba-tiba udah selesai nih habis tesis, submit ya pas ngerjain deadline tesisnya kerasanya lama, tapi pas sudah selesai semua loh kok ini udah tiba-tiba setahun selesai gitu. Nah sehingga em, menjadi penting untuk kita paling nggak itu set beberapa goals atau objectives di awal agar kita bisa memantau kita sebenarnya on track nggak ya gitu. Sama kayak mungkin kalau mahasiswa S3 kami per 3 bulan itu ada tuh selalu progress report gitu. Itu untuk memastikan bahwa kami selalu on track. Nah, dalam konteks ini eh, target itu bisa macam-macam. Jadi misal kalau saya dulu S2, pas saya dulu S2 saya tahu betul bahwa setelah S2 ini bukan perjalanan terakhir akademi saya gitu, bukan perjalanan terakhir kuliah saya karena saya tahu saya harus S3 karena semua dosen kan perlu S3 ya untuk bisa eligible untuk menjadi guru besar. Kalau nggak punya S3 nanti nggak bisa jadi guru besar, nggak bisa bimbing dan lain sebagainya. Dan memang juga didorong oleh kampus sekarang ya semua dosen itu memiliki S3. Nah, karena saya tahu saya harus S3, secara konsekuensi naturalnya atau alaminya adalah bahwa saya harus cari tahu dong apa yang perlu saya siapkan agar saya itu bisa eligible, bahwa saya bisa itu meningkatkan chance saya untuk bisa keterima gitu. Em, apa dan maksudnya waktu itu memang Oxford itu kampus impian saya lah, dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk meraih mimpi itu gitu. Sehingga ya impian saya bisa kuliah di Oxford nggak cuma untuk S2, tapi insya Allah waktu itu harapannya bisa sampai S3. Nah, jadi saya cari tahu tuh apa sih sebenarnya minimum requirements untuk bisa mendaftar eh, ke S3 Oxford. Nah, ternyata dari ngobrol sama teman-teman, pas awal datang juga itu, oh ternyata mereka mintanya distinction gitu. Kalau misalnya nggak distinction, itu sangat sulit bisa keterima untuk S3. Nah, itu berarti saya udah ada set target tuh. Wah, dari awal saya udah tahu bahwa, oke, karena saya ini insya Allah mau mengejar S3 di sini, saya harus memaksimalkan ikhtiar saya untuk bisa mendapatkan distinction itu gitu. Karena itu untuk mempersiapkan step-step saya selanjutnya. Em, dan ini juga punya target ini bukan berarti ini fix ya. Maksudnya yang itu juga saya penting untuk saya tekankan adalah target ini bukan hal yang kita cuman set sekali di awal terus udah selesai gitu. Tetapi ini sesuatu yang berevolusi gitu, selalu berubah. Jadi karena kan saat kita datang ke sini, kita kemudian terekspos. Sebelum kita sampai ke UK kan kita nggak kebayang sebenarnya ya ada kesempatan apa sih yang di sini gitu. Nah sehingga saat kita sudah sampai pun itu penting untuk nanti kemudian kita mengupdate lah target-target kita tuh ada apa saja gitu. Misalnya saat saya S3 ini, oh ternyata kalau di sini ada dana untuk conference.
Oke, berarti saya dan itu dananya sekian per tahun. Oke, berarti saya harus set minimal per tahun saya conference bicara di sebuah conference minimal sekali gitu. Nah, jadi itu dengan perjalanan waktu saya update terus kemudian misalnya apa gejolak-gejolak hukum lah di Indonesia. Kebetulan saya bidangnya hukum. Terus ada beberapa mentor yang bilang sama saya, Rifki, ini kamu harus nulis gitu karena ini bidangmu. Dan ini penting untuk kamu nulis nggak cuma di jurnal tapi di koran karena nggak ada yang baca jurnal kalau di Indonesia gitu. Mana ada pejabat atau pembuat kebijakan membaca tentang ini atau orang DPR gitu kan baca jurnal gitu kan kayaknya nggak ada. Jadi kalau kamu mau menyampaikan ide dan itu langsung cepat ditangkap oleh pemangku kebijakan itu sebaiknya lewat koran. Nah itu saya awalnya nggak ada target itu. Tapi karena mendapatkan wejangan dari mentor seperti itu, oke baik. Kalau begitu saya target lagi ya minimal setahun ada satu lah nulis di media massa seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini yang ketiga tadi aspek ketiga itu pentingnya ngeset target. Nah kemudian yang keempat mungkin ini yang terakhir eh, itu mungkin juga agak unexpected tetapi pastikan teman-teman mencari dari awal kegiatan penyeimbang untuk kegiatan akademik teman-teman semua. Jadi walaupun mungkin tadi dari apa ya saat Mas Kemal dengan sangat baik membaca CV saya gitu, ini kok kayaknya Mas Rifki itu kutu buku banget ya, kayaknya nerd banget gitu. Udah apa namanya udah S2 lagi, ini kayak segala macem gitu kayak ini kenapa ini orang ini kok rajin banget gitu, kayaknya demen banget sekolah gitu ya. Walaupun memang iya saya mengakui saya itu nerd gitu ya, saya memang kutu buku kalau nggak jadi dosen. Tetapi itu juga sebenarnya saya kerjaan saya nggak cuman di perpustakaan gitu. Alhamdulillah saya memiliki banyak kegiatan di luar itu ya. Maksudnya selain juga bermain dan apa namanya mengurus anak dan istri, secara pribadi saya memiliki banyak ketertarikan di olahraga. Jadi saya kebetulan juga bertanding untuk mewakili universitas di Liga Nasional untuk tenis. Jadi saya memang apa namanya ya inilah atlet kampus gitulah untuk olahraga tenis. Jadi saya saat term time gitu saya bertanding gitu mewakili universitas untuk Oxford dan juga apa karena saya di tim universitas jadi ya per minggu kami ada latihan 2-3 kali seminggu dengan coach gitu. Di luar tenis saya juga sangat gemar berlari karena stamina kardio sangat penting juga buat tenis. Jadi saya lari seminggu sekali minimal. Saya juga yoga karena biar nggak cedera gitu karena tenis sangat high impact. Terus yang terakhir karena kemarin agak cedera jadi perlu rehab. Terus saya disarankan oleh dokter untuk berenang. Terus tapi jadi kecanduan jadi sekarang saya ya udah jadi tenis, lari, berenang sama yoga gitu. Nah terus teman-teman mikir loh ini gimana mungkin kok bisa apa namanya S3 segala macem tapi juga masih eh, melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu. Nah justru malah di sini saya mau share itulah salah satu rahasia saya gitu. Alhamdulillah justru malah produktivitas saya itu datang karena saya memiliki kegiatan-kegiatan penyeimbang yang mencegah saya dari burnout. Karena salah satu apa ya bisa dibilang sumber apa ya salah satu musuh produktivitas terbesar itu adalah burnout. Karena kalau misalnya kita burnout, apakah itu fisik atau itu secara mental, itu kacaunya bisa lama tuh dan saya juga karena udah merasakan sendiri gitu ya. Apa namanya gimana saat saya burn out saya mengalami mental health issues itu recovery-nya nggak cuma sehari 2 hari tapi mungkin sampai 2 minggu 3 minggu gitu. Misalnya saya ada nulis dan maksudnya saya nggak langsung apa ya semua itu saya nulis langsung lancar gitu kayak ada chapter yang saya tulis terus wah dicoret merah semua gitu track changes-nya di dokumen saya supervisor saya bilang ini gini gitu gitu. Terus waktu itu saya agak kurang olahraganya karena eh, terlalu fokus di nulis tesis gitu kan. Nah, terus apalagi habis itu dapat feedback yang mungkin sangat kritis dari supervisor, wah itu mental saya sangat kena gitu ya. Eh,
jadinya burnout itu tadi. Terus tapi saya oh ya ini saya harus olahraga ini lagi. Dan alhamdulillah setelah itu terus bisa recover lagi gitu. Nah makanya ya itu sangat penting buat teman-teman untuk mempersiapkan kegiatan penyeimbang em, apakah nggak harus olahraga, nggak harus tenis ya, maksudnya kan semua orang punya ininya masing-masing gitu. Jadi bisa olahraga, eh, mungkin bahkan yang lebih baik lagi itu bisa kalau misalnya teman-teman memang apa ya secara spiritual gitu, maksudnya mengaji, eh, ikut pengajian, kiroah, em, dan ibadah pun itu juga menjadi kegiatan penyeimbang yang sangat bermanfaat ya, maksudnya untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita gitu, secara personal gitu. Em, Ikut komunitas seperti PCIM. Nah, jadi maksudnya itu intinya itu biar saat mulai sedikit menantang kondisi itu, ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk riset kembali. Maksudnya untuk kemudian eh, bisa menenangkan pikiran dan kita bisa oke bangkit lagi gitu. Karena saya perhatikan kalau teman-teman yang rata-rata hanya fokus di akademik gitu ya. Ini saya pengalaman langsung melihat teman-teman saya di sini, itu cenderungnya mereka memang eh, tingkat stresnya sangat tinggi gitu. Em, tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi sangat-sangat penting untuk ada itu tadi sih ya kegiatan penyeimbang. Dan juga saat kita ada hal lain yang ini pengalaman saya ya, saat kita ada hal lain yang membuat kita bahagia itu justru menjadi motivasi saat kita mengerjakan pekerjaan akademik. Jadi contohnya misalnya nih, eh, ada hari di mana saya harus ngajar, harus ngerjain deadline, ada mempersiapkan webinar dan lain sebagainya. Jadi saya udah harus mulai kerja dari jam sekian gitu. Misalnya dari jam 8 saya udah harus mulai udah mulai kerja gitu. Nah, tapi karena saya tahu bahwa jam 7 saya itu ada jadwal renang, itu saya jadi kayak, oke, dikit lagi renang gitu. Ada dorongan motivasi gitu untuk bisa menyelesaikan itu, dan itu membuat kita lebih rapi dalam menyusun memanage waktu. Jadi nggak ada waktu yang istilahnya itu kayak idle time gitulah. Jadi waktu yang nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi mungkin dari aspek akademis itu dulu ya Mas. Kayaknya saya udah agak lama nih ngomongnya. Nanti mungkin yang lain kita bisa explore. Gimana Mas? Monggo Mas Kemal. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Rifki atas sharing yang luar biasanya. Kalau bisa saya simpulkan sedikit, itu tadi ada beberapa aspek secara akademik. Yang pertama itu yang penting niat kita diluruskan, dan kalau bisa bahkan tadi Mas Rifki bilang kalau bisa dicatat, agar nanti ketika pertengahan jalan itu kita ya bisa sambil merefleksikan ini sudah sesuai niat kita atau memang agak melenceng, atau memang bisa jadi motivasi di saat kita ngedown lagi di tengah-tengah jalan nanti. Nah, terus selanjutnya juga mungkin sebelum berangkat itu, kalau dari pengalamannya Mas Rifki, kalau bisa minta izin dan minta doa dari orang-orang terdekat, terutama orang tua ya, karena ya kita tahu doa orang tua itu powernya ya luar biasa insya Allah. Bahkan tadi Mas Rifki bilang ya salah satu yang bisa merubah takdir itu ya doa gitu kalau di agama Islam. Nah, selanjutnya juga set target. Jangan lupa ketika dari awal itu harus set target. Contohnya kayak Mas Rifki ketika memulai S2, Mas Rifki udah set target bahwa saya akan S3 ke depannya. Sedangkan requirement untuk S3 mintanya distinction. Jadi kita bisa ngejar dari awal. Jadi tidak ada yang kita sesali nanti ketika udah di tengah ataupun ketika sudah selesai. Dan juga kita harus tetap fleksibel dengan target itu, karena nanti ketika di tengah jalan mana tahu kita terekspos dengan hal-hal lain yang bisa membuat target kita itu ya kita menambah target-target baru begitu. Dan yang terakhir tadi sangat penting juga untuk ada kegiatan penyeimbang. Tadi saran dari Mas Rifki, kalau saya lihat kayaknya tadi bukan penyeimbang Mas, kalau Mas Rifki udah profesional itu tadi. Enggak lah Mas. Jadi ya kita bisa olahraga, terus kita bisa ibadah itu sebagai kewajiban kita, dan juga kita bisa berorganisasi. Karena sungguh sangat banyak organisasi, baik itu untuk pelajar maupun organisasi kemasyarakatan Indonesia yang ada di UK. Dan bahkan kalau kelompok-kelompok pengajian,
setiap locality itu Yes. di kota-kota itu ada kelompok pengajian Indonesianya sendiri. Bahkan juga ada kelompok-kelompok pengajian yang memang ya berbasis dari masyarakat UK-nya sendiri. Mungkin sebelum kita lanjut ke ranah non akademiknya ya Mas ya. Tadi kan Mas Rifki bagi dua, non akademik dan akademik. Mungkin dari peserta sekalian, apakah ada yang mau menanyakan Ini terkait ada yang di chat. dengan Maaf ya. Mas Kemal, ada yang di chat ini Oh ya, maaf. dari Mbak Murni. Oh ya, ini Mbak Murni mau boarding ya. Ya, ini saya izin untuk bacain pertanyaannya ya Mas ya. Mm-mm. Mohon maaf, saya mau bertanya. Saat ini saya sedang akan berangkat dari Jakarta ke NCL. Pertanyaan saya adalah masalah halal dan haram. In case akomodasi shared room tapi dengan bukan Muslim, bagaimana baiknya? Terus yang saya stres adalah saat ada undangan makan, namun di resto yang juga menyajikan non halal, contoh babi. Menurut saya najisnya nempel. Namun ada yang bilang najis babi beda dengan najis anjing. Itu bagaimana itu? Padahal kita harus bersosialisasi dengan orang dengan budaya beda. Ini beliau mau boarding, Mbak Murni. Mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan ini kali ya Mas Rifki ya. Nanti mungkin Mas Rifki bisa bantu jawab dan mungkin nanti ada Ustadz Rofik juga di Ya. sini. Mungkin bisa bantu jawab ya. Mungkin Ya. silakan Mas. Iya, kalau saya nggak berani untuk ngomong dari aspek ininya ya, fikihnya karena itu ranahnya mungkin ada Ustadz Rofik yang lebih lebih memiliki authority lah dibandingkan saya untuk bicara tentang fikih dari aspek fikihnya. Cuman mungkin saya bisa memberikan sharing apa namanya pengalaman saya dari aspek sosialnya kita gitu saat kita berinteraksi karena memang betul ini Mbak Murni sangat bagus ya pertanyaannya. Karena memang ini adalah situasi yang tidak jarang terjadi, yang cukup sering terjadi gitu, dan konteksnya nggak cuma dengan roommates tapi juga dengan teman-teman, bahkan mungkin dengan supervisor dan lain sebagainya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru awal pertama kali ke sini gitu kan, memiliki kekhawatiran besar ini gimana nih gitu ya, di saat yang di satu sisi itu jelas kita memiliki kewajiban sebagai seorang muslim untuk menghindari semua larangan dan hal yang bersifat haram gitu ya. Dan di saat yang sama tetapi kita juga memiliki kepentingan atau memiliki keinginan juga untuk bersosialisasi. Sementara nggak semua orang di sini muslim. Nah, itu gimana nih kita semacam menyelesaikan paradoks ini gitu ya, atau dilema ini. Nah, kalau dari saya, alhamdulillah saya apa namanya bisa dibilang ya sangat beruntung lah karena em, dulu kebetulan saat saya kecil itu bapak ibu saya juga S3 di luar negeri. Jadi saya sudah diajari oleh bapak ibu saya gimana caranya handle situasi-situasi sosial seperti ini, khususnya dari ibu saya gitu. Dan jadi prinsip nomor satu yang ibu ajarkan ke saya adalah bahwa jangan pernah ragu atau malu untuk menyampaikan bahwa kita memiliki dietary restriction. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Maksudnya pede aja gitu loh. Sama halnya karena orang bule pun itu juga kalau nanti Mbak Murni ke sini dan teman-teman ke sini, kalau mereka yang vegan atau vegetarian, mereka dengan berani dengan lantang bilang, "Oh, saya vegan, saya vegetarian, saya nggak bisa makan di sini," gitu. Jadi kalau misalnya orang vegan dan vegetarian aja berani untuk mengungkapkan itu, seharusnya kita sebagai orang Muslim juga nggak ada isu dengan itu. Jadi ibu saya menekankan bahwa nggak usah ngerasa malu, nggak usah ngerasa takut atau apa. Pokoknya ya kalau misalnya kita ada sebagai orang Muslim, kita ada dietary restriction itu haram, nggak apa-apa kita sampaikan dengan pede gitu loh. Nggak perlu ragu dengan itu. Em, apa namanya? Karena insya Allah justru malah mereka itu dari pengalaman saya malah mereka tuh kadang-kadang lebih ngerti daripada orang Indonesia tentang urusan kayak gini gitu. Maksudnya mereka bisa lebih menghargai gitu. Tapi ya itu tadi ibu saya bilang kalau kita sendiri nggak terlihat nyaman atau nggak terlihat pede, gimana kita expect orang lain mau menghargai kita gitu. Jadi tapi of course kita menyampaikan, Pak, jelas ya, maksudnya kita harus menyampaikan dengan santun, dengan sopan gitu ya. Jangan juga kayak, wah kamu ini
ini ya kafir ya masuk neraka gitu ngajakin saya makan babi ya nggak kayak gitu juga ya. Dan saya yakin lah teman-teman Muhammadiyah ini kan apa namanya insya Allah akhlaknya juga baik, jadi nggak mungkin lah melakukan seperti itu. Cuman apa namanya itu, jadi sampaikan dengan yakin gitu bahwa oh mohon maaf ini I have a dietary restriction gitu. I cannot eat pork atau I cannot eat ini. Can we find another restaurant? Gak apa-apa. Maksudnya berani aja. Ya, maksudnya ngomong kita utarakan. Nah, tapi juga yang sangat penting itu yang kedua yang ibu saya sampaikan harus konsisten. Jadi pernah ada situasi di mana mungkin ibu saya melihat ada teman Indonesia yang awal-awal datang itu bilang, oh sorry saya nggak bisa datang ke restoran ini karena dia serving pork gitu. Tapi kemudian setelah jalan 3 bulan, 4 bulan, akhirnya dia lama-lama mau. Nah, terus itu teman-temannya protes tuh. Bukan teman-teman Indonesia, tapi teman-teman bulenya. Loh, dulu kamu bilang kamu nggak bisa, kok sekarang kamu jadi bisa gitu loh, Kemal. Jadi, apa konsistensi dan istiqomah ya. Istiqomah itu menjadi sangat-sangat penting di sini. Jadi, sepanjang kita konsisten, itu insya Allah mereka akan respect. Tapi begitu kita malah, oh ya udahlah agak longgar gitu. Nah, nanti mereka, loh kok kamu sekarang jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang apa namanya yang penting di awal kita memang set, kita yakin, kita tegas, tapi setelah itu kita juga harus istiqomah. Begitu kita udah bilang bahwa oh maaf saya nggak bisa ke bar karena serve alkohol, boleh nggak kita ketemu di kafe? Itu harus konsisten terus gitu. Dan insya Allah itu nggak akan menghambat apa namanya pergaulan sosial. Ya alhamdulillah, maksudnya ini juga buat share pengalaman. Pas waktu saya S2 kemarin, alhamdulillah ya teman-teman memberikan saya amanah untuk menjadi ketua angkatan gitu. Dan orang Indonesianya cuma satu, dan orang Muslimnya ya mungkin cuma 2 atau 3 gitu ya. Sisa satu angkatan, yang lain ya orang Eropa, orang Amerika Latin dan lain sebagainya. Dan apa? Tapi justru malah saya memberanikan diri untuk menjadi ketua angkatan karena berarti saya yang bisa set. Karena saya ketua angkatannya, saya yang bisa set. Yuk kita kumpul. Saya cari yang restoran yang serving halal menu. Yuk kita kumpul. Saya carinya ke kafe, tapi bukan ke bar kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak ke bar, aduh sorry ini aku lagi ada ini gitu. Tapi besok bisalah aku ketemu, kita ke kafe aja ya gitu. Jadi justru apa namanya itu sama sekali nggak menghambat, dan ya alhamdulillah sih, maksudnya so far kayaknya teman-teman itu maksudnya sangat respect dengan itu. Justru malah sekarang uh, maksudnya justru malah mereka yang look out for me gitu, lucunya Mas Kemal. Jadi kalau misalnya kita pergi bareng-bareng, mereka no no no, let's not go here gitu. They serve pork. Rifki is coming with us. Jadi kita nggak ke situ gitu. Atau misalnya kayak kita pergi kemana gitu, mereka udah langsung beliin Coca-Cola karena tahu aku nggak minum bir gitu kan. Apa namanya? Jadi alhamdulillah justru malah saat kita positif dan kita ya itu tadi apa konsisten, itu malah mereka yang menjaga kita gitu. Em, gitu sih. Mungkin Ustadz Mas Kemal ada yang mau ditambah, atau Ustadz Rofik mungkin. Iya. Mm-mm. Mungkin dari Ustadz Rofik mungkin ada yang mau ditambah. Kan Ustadz? Izin. Saya kira cukup sudah terjawab semua oleh Mas Rifki. Cuman tadi ada pertanyaan fikih kalau tercampur dengan apa tadi? Dengan Piring ya pork ya Ustadz. prinsipnya kan secara fikih itu yang halal dalam bentuk banyak, dalam bentuk sedikit juga haram gitu. Jadi eh, alternatifnya ini sudah disebut tadi oleh Mas Rifki, dan di sini orang terbuka sekali kan. Kalau kita bilang kita enggak, mereka juga menghormati. Dan misalnya di sekolah anak gitu biasanya Hmm. ada formulir yang harus diisi, apa yang restrictionnya ya sebut aja we eat halal atau sebut aja vegan gitu. Jadi sebenarnya eh, apa kita diakomodasi sangat besar kalau ada di lingkungan sini. Gitu aja. Silakan yang lain kalau mau nambahkan, saya sambil mengerjakan pekerjaan lain. Terima Makasih, kasih Ustadz. Terima kasih Mas Rifki. Ya, jadi memang benar kayak kata Ustadz Rofik tadi dan juga Mas Rifki. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan dietary restriction kita. Dan memang teman-teman di sini itu dan lingkungan kita di sini itu sangat suportif memang. Bahkan kayak pengalaman Mas Rifki cerita tadi, bahkan kalau mau pergi-pergi mungkin mau ke taman atau kemana, mereka udah tahu, mereka beli soda ke kita atau beli minuman-minuman alternatif lain yang non alkohol. Begitu juga dengan makanan. Jadi memang kalau lingkungan di sini ya insya Allah sangat cukup suportif.
Bahkan ya seperti dietary lain seperti vegan dan vegetarian itu kan di sini bahkan di kafe-kafe kan udah ada tanda khusus, mungkin nggak sedetail di Indonesia. Kalau di sini kan vegan dan vegetarian and halal option itu sudah banyak. Jadi insya Allah maksudnya tidak terlalu menjadi tantangan karena lingkungan di sini cukup suportif. Mungkin dari Mbak Murni ada tambahan lagi Mbak, atau mungkin ada yang masih dibingungkan. Mbak Murni juga sekarang ini lagi boarding kayaknya, nggak tahu masih connect atau enggak. Iya, atau mungkin yang lain juga nggak apa-apa kalau Iya, ini sudah. dari yang lain apakah? Oh sudah, oke, terima kasih. Fi amanillah Mbak perjalanannya, semoga lancar Mbak Murni. Dari teman-teman yang lain, peserta yang lain, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan, baik itu terkait dengan keberangkatan ataupun dengan kehidupan di UK? Mungkin boleh raise hand atau boleh langsung di unmute. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan lain nih, Mas Rifki, mungkin saya ada sedikit mau pertanyaan Boleh, sedikit ya. boleh. Mungkin bisa yang biar teman-teman yang lain juga sedikit ada informasi juga. Ngomong-ngomong terkait akademik nih, Mas Rifki, tadi kan mungkin pertanyaan saya gini, Mas. Mungkin ada teman-teman yang memang nyambung S2-nya atau nyambung S3-nya itu berbeda dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. Nah, apakah ada persiapan misalnya di masa induction itu, apakah ada istilahnya kalau di kita Indonesia itu kan apa, matrikulasi ya Mas ya. Nah, apakah ada kelas-kelas sejenis nggak ya Mas kalau misalnya di sini? Nah, kalau pengalaman saya sendiri kemarin sebenarnya nggak ada kelas khusus untuk matrikulasi tersebut, tapi memang sebelum masuk itu kita dikasih bahan bacaan yang misalnya ada 20 bahan bacaan untuk sebagai basic sebelum kita masuk ke dalam kelas misalnya, atau juga di ujung, karena induction kemarin itu waktu saya itu memang isinya teknis saja Mas, ya terkait dengan perpustakaan, terkait dengan ruangan di kampus, pinjam meminjam dan lain-lain. Sedangkan kalau matrikulasi secara khusus itu kalau saya sendiri kemarin nggak ada, tapi bahan bacaan. Tapi di ujung induction itu ada semacam seminar gitulah, seminar atau apa yang memang masuk ke dalam materi, tapi masih cukup umum, tidak ada yang spesifik. Kalau misalnya saya ingat dulu ketika S1 apa ya, transisi dari SMA ke kuliah S1 itu memang ada kelas khusus yang misalnya kayak saya dulu ngambilnya ilmu politik. Jadi ada memang dasar-dasar ilmu politik yang dipelajari, bahan ajar yang sebelum kita masuk kelas agar kita nyambung dengan materi di kelas. Nah, kalau pengalaman dari Mas Rifki sendiri gimana ya, Mas? Apakah itu ketika S2 kemarin atau S3 selama di UK, Mas? Kalau boleh tahu lebih spesifik, Mas Kemal, ini apakah Mas Kemal sedang melalui ini untuk S3 atau maksudnya Enggak sih, maksudnya saya mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan serupa, misalnya kan misalnya dari S1-nya berbeda dengan S2-nya. Nah, apakah ada waktu khusus atau memang cuma bahan bacaan aja yang dikasih ke kita untuk supaya kita bisa ngejar sendiri. Nah, kalau dari pengalaman Mas Rifki, kira-kira ada kelas khusus nggak Mas sebelum masuk sana, atau memang kita harus tetap ngejar sendiri juga, Mas? Jadi memang kalau di sini itu approach pedagoginya sangat beda ya dengan di Indonesia gitu, karena di sini itu yang ditekankan adalah independent learning. Dan itu juga tercermin dari fakta bahwa bahkan buat yang master's course taught degrees yang itu by course, itu course-nya sangat sedikit dibandingkan kuliah di Indonesia. Kalau dulu kita di Indonesia, wah itu bisa kuliah berapa tuh? Senin 3 gitu ya, jam 9, jam 11, jam 3 gitu, apa jam 1. Nanti Selasa ada 2, jadi seminggu tuh ya Rebo ada berapa? Seminggu tuh mungkin ada berapa ya? Mungkin ada, wah 7, ada 6, 11. 9, 10 gitu ya, 12. Ini cuma Kalau 3 di ya, Mas ya? 4? Iya, di sini seminggu kan 2, 3, 4 udah banyak hitungannya kalau di sini gitu. Em, karena sebelum kita mulai kuliah pun kita udah dikasih reading materials kan. Ya. Dan itu untuk bisa menyelesaikan readingnya itu aja udah memakan waktu yang sangat banyak, sangat lama gitu.
Nah, sehingga kalau konteks pertanyaannya adalah gimana buat teman-teman yang latar belakangnya beda di S1 sebelum ke S2, ya eh, mereka sih sayangnya nggak begitu memperhatikan tentang ini, dalam arti mereka nggak akan memberikan kelas yang khusus gitu. Misalnya nih ada teman-teman yang mau ngambil MBA, ini benar-benar persis terjadi nih, salah satu sahabat dekat kami di sini itu ngambil MBA, S1-nya tuh kayak saya, dia orang hukum, sarjana hukum. Jadi sarjana hukum mau ngambil MBA, belum pernah ngambil tentang ekonometri, tentang statistik, tentang apa selama dia S1 gitu. Tapi ya kalau dari pihak kampus mereka menganggapnya bahwa oke, semua orang yang keterima di sini itu sudah orang-orang besar, maksudnya kita udah dewasa semua ya, apa namanya, udah gede gitu, udah bukan anak kecil lagi. Jadi mereka anggap bahwa ya kalau kamu daftar ke MBA berarti kamu udah tahu apa konsekuensinya secara akademis, bahwa kamu kemudian akan mengambil mata kuliah dari finance, dari bisnis yang itu akan kuantitatif ya. Berarti ya kamu harus mempersiapkan diri gitu. Karena mereka anggap semua yang masuk ke sini ya udah mereka udah lolos saringan, jadi mereka pas waktu datang udah harus siap. Nah, makanya kalau emang ada teman-teman yang apa namanya memang beda jurusan, itu memang ada baiknya untuk mempersiapkan terlebih dahulu gitu. Dan jangan sukar untuk bertanya, untuk meminta, karena di sini juga ada salah satu tips yang profesor saya kasih itu ya, um, if you don't ask you won't get. Jadi kalau kita nggak nanya kita nggak akan dapet gitu. Jadi apa namanya, bahkan mungkin beberapa kampus pun nggak akan ngasih preliminary reading list gitu. Jadi makanya intinya di sini kita yang harus proaktif gitu, Mas Kemal. Karena budaya pendidikannya sangat berbeda. Apa namanya? Em, Iya. Jadi itu sih menurut saya, Mas Kemal. Iya. Berarti memang tipsnya gitu ya Mas, ya, memang harus dikejar. Jadi memang harus ya karena memang perbedaan budaya, cara mengajar di sini, jadi memang ya jangan ditunggu, memang harus dikejar. Tapi bahkan memang sebenarnya pertanyaan ini untuk nge-trigger teman-teman yang lain juga sih, maksudnya kayak saya yang udah saya lewatin itu memang di website kampus atau website jurusan itu memang secara spesifik mereka memang attach itu bahan bacaan untuk selama 1 tahun ke depan. Bahkan untuk materi di awal itu mana yang harus kita kejar, ya itu memang harus ya sama seperti sebenarnya kelas matrikulasi di awal dulu S1, tapi bedanya ini kita ngejar sendiri ya gitu Mas. Jadi independent learning. Kalau dulu kan memang kita dikelasin satu-satu. Jadi memang secara manual. Jadi memang mungkin tips buat teman-teman yang lain memang harus rajin-rajin untuk menyelesaikan semuanya ya, gitu ya Mas ya. Dan juga memang kalau memang ada kesulitan itu jangan ragu untuk bertanya. Bahkan memang kalau memang ada kendala apapun biasanya jurusan-jurusan di sini juga ada menyediakan kanal-kanal tertentu ya Mas ya. Kalau saya nggak salah, misalnya kalau memang ada kendala baik akademik maupun non akademik, itu jangan ragu-ragu untuk menyampaikan hal tersebut. Betul. Nah, selanjutnya Mas, ini ada pertanyaan nih dari Mas Lutfi. Jadi untuk supaya yang lain juga dapat penjelasan ini salah satu isu yang cukup menyedot perhatian adalah masalah akomodasi. Di beberapa kota banyak keluhan tentang sulitnya mencari akomodasi, terutama buat yang sudah berkeluarga. Bahkan ada teman di Exeter yang sampai pulang karena sampai setahun di akomodasi kampus masih belum mendapatkan rumah untuk keluarganya. Kira-kira adakah tips untuk mahasiswa baru yang ke UK soal akomodasi ini, terutama terkait dengan keluarga? Saya juga sekalian sharing nih Mas, saya batal bawa keluarga setengah tahun kemarin ini gara-gara persoalan akomodasi. Jadi memang ini menjadi tantangan lah sebenarnya untuk mahasiswa baru ya sebenarnya kayak saya kemarin. Jadi saya setengah jalan baru bawa keluarga ke sini, alhamdulillah. Jadi mungkin dari Mas Rifki ada tipsnya Mas terkait dengan akomodasi ini, terutama dengan keluarga. Iya, ini apa namanya? Ini sebenarnya di rencana saya masuk ke bagian non akademik ya, Mas Kemal ya. Apa namanya? Jadi memang pas, makasih juga Mas Lutfi sudah menanyakan ini. Jadi buat reminder saya juga untuk menyampaikan tentang ini. Memang nomor satu itu kalau dari aspek non akademis yang paling urgent, paling penting untuk harus sudah disecure sebelum berangkat itu adalah tentang akomodasi. Cuman memang ya ini sayangnya sekarang udah September ya. Jadi sebenarnya udah agak mepet kalau
tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya ini mungkin buat referensi di masa depan atau apapun lah. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau sekolah lagi setelah ini, itu saran saya begitu dapat LOE langsung cari gitu. Kalau buat contoh saya dulu, sharing dari pengalaman, saya begitu Maret itu dapat tanggal 16 dapat LOE, tanggal 17 saya udah langsung kontak Graduate Accommodation Office. Jadi kalau saran saya sebenarnya paling paling akomodasi yang paling saya yang paling saya rekomendasikan kalau masih memungkinkan itu akomodasi dari universitas. Walaupun mungkin dari aspek harga di privat mungkin akan ada yang bisa dapat lebih murah gitu ya, atau mungkin kelihatannya waduh ini kok agak mahal ya yang dari university accommodation gitu. Tapi eh, kalau berkaca dari pengalaman saya dan berkaca dari pengalaman teman-teman lain yang sudah di sini, itu ada hal yang bikin akomodasi universitas jauh lebih jauh lebih preferred atau lebih diprioritaskan dibandingkan private, yaitu kalau akomodasi universitas itu mereka milik universitas sehingga yang diprioritaskan pasti mahasiswa. Dan kalau kalau misalnya kita rent secara private itu secara administrasi itu sangat repot, sangat sulit karena nanti harus cari guarantor lah apa dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali urusan administrasi yang itu menjadi sangat sulit kalau itu bukan university accommodation gitu ya. Tapi pastinya ya kalau di university accommodation ini sudah sangat populer di awal. Jadi maksudnya kalau saya tuh walaupun mungkin university accommodation terlihat mahal, kalau itu yang menjadi consideration utama adalah tentang uang atau dari segi finansialnya, kalau maaf boleh saran, insya Allah uang itu nanti bisa diatur. Tapi kalau urusan akomodasi dan tempat tinggal, itu bisa, yaitu bisa satu, bisa, maksudnya the entire degree can collapse gitu. Maksudnya kayak rencana kita studi bisa hancur karena kita nggak punya akomodasi. Kalau uang gitu ya, maksudnya kayak agak lebih mahal. Tapi ya saya paham betul karena saya juga kan di sini bawa keluarga gitu ya. Saya baik keluarga, saya juga nggak punya pekerjaan tetap di sini gitu. Jadi saya ngerti lah dan living crisis lah, maksudnya harga-harga di UK sekarang tinggi. Jadi saya paham betul bahwa memang jelas lah secara finansial itu kita ada tantangan. Cuman maksud saya adalah itu menjadi prioritas kedua. Kalau misalnya teman-teman udah ada pilihan antara university accommodation yang mungkin sedikit lebih mahal sama mungkin kita cari private aja pasti ada yang lebih murah, tapi itu nggak pasti, ambil yang pasti. Karena yang dipertaruhkan itu jauh lebih besar daripada ini. Kalau misalnya beda 100, 200, 300, 400 pound, ya udah nanti yang diatur makannya atau ya udah berarti kita nggak jalan-jalan. Tapi ini karena akomodasi ini menjadi key, apalagi buat teman-teman yang membawa keluarga, karena di sini itu ada ini Mas Kemal memang sangat strict regulation tentang kalau bersama keluarga itu minimum space. Jadi kalau misalnya kita di sini membawa bayinya usia antara 0 sampai jadi 0 bulan sampai di bawah 24 bulan, jadi 0 sampai sebelum 2 tahun, itu masih nggak apa-apa one bedroom. Tapi setelah mereka itu 24 bulan ke atas, mereka harus punya ini sendiri. Mereka harus punya room sendiri, nggak bisa mereka dijadikan di satu ruangan kayak gitu. Dan itu sih mungkin yang teman-teman perlu juga tahu. Yang beda di sini adalah mereka itu ada yang namanya social services yang mereka itu sangat memantau. Jadi kalau misalnya dan ini di Indonesia nggak ada, jadi makanya mungkin teman-teman banyak yang agak mungkin belum tahu atau nggak aware saat datang ke sini. Itu social services di UK sangat strict. Jadi mereka itu memantau welfare dari anak-anak di sini. Mereka sangat memperhatikan itu. Nah, kalau mereka merasa orang tua ini nggak mampu untuk guaranteeing atau menjaga welfare dari anak-anaknya, itu bisa diambil anaknya. Dan ini bukan jokes lah, maksudnya ini bukan bercandaan, saya nggak melebih-lebihkan. Karena ini ada pengalaman langsung gitu. Maksudnya saya sudah berhadapan langsung dengan social services dan saya sudah melihat sahabat-sahabat saya berhubungan dengan social services itu gitu. Jadi makanya memang kalau teman-teman berencana membawa keluarga itu sudah harus dipastikan
memiliki akomodasi yang sesuai dengan persyaratan regulations yang ada di UK untuk membawa untuk hidup bersama dengan anak-anak kayak gitu. Karena kalau enggak, ya itu resikonya menjadi sangat tinggi, yaitu kalau sampai social services tahu itu bisa diambil, itu by law mereka bisa bisa mengambil. Dan kalau misalnya nggak percaya, teman-teman googling aja di YouTube, itu banyak video-video orang-orang yang anaknya itu direbut, ibu-ibu nangis gitu, anaknya direbut, diambil paksa sama social services. Jadi apa namanya, untuk urusan akomodasi ini menjadi sangat kritikal. Kalau saya dulu konteksnya kenapa kenapa kok bisa berhubungan dengan social services itu karena eh, ya waktu itu anak kami jatuh lah, anak kami jatuh terus sampai harus ke rumah sakit gitu. Dan jatuhnya waktu itu apa? Karena dia terguling lah dari kasur gitu. Dia terguling di kasur pada saat kami tidur bertiga, mau tidur gitu, terus jatuh. Wah, terus habis itu pas jatuh itu kami harus ke rumah sakit. Nah, terus habis itu diteleponin terus sama social services. Em, Sampai saya bilang sama istri saya, kamu bilang sama social services kalau kamu tuh dokter. Jadi untuk memastikan bahwa kita tuh nggak lalai gitu loh, ngurus 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 anak kami ini. Dan ternyata pas cerita sama beberapa teman, dibilang jangan sampai ke rumah sakit 2 kali lagi, karena kalau sampai 3 kali anak itu injured, itu nanti bisa bisa bahaya sama social services. Nah, di Indonesia kan nggak ada kayak gini. Anak jatuh ya jatuh jatuh aja kan. Maksudnya ya udah gitu kan, namanya kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kita juga udah ada apa namanya, ngasih inilah, kita juga nggak maksudnya kami juga juga menggunakan akal sehat dan pikiran, kami juga pakai apa namanya, bed rails itu loh biar nggak jatuh. Cuman kan ya namanya kecelakaan kan ya apa namanya, qadarullah ya, kita nggak ada yang tahu, itu bisa terjadi, anak kepleset lah apa gitu kan. Tapi ya itu, karena kalau di sini memang social services-nya sangat sangat galak lah. Jadi kalau teman-teman memang belum bisa mendapatkan akomodasi, ya mungkin memang walaupun berat ya seperti Mas Kemal rasakan, itu lebih aman untuk keluarganya di Indonesia dulu, dan mungkin kesininya untuk berkunjung. Karena resikonya sangat 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 besar. Karena mereka untuk urusan welfare dan hukum mereka, wah sangat sangat kejam lah menurut saya. Menerapkan hukum mereka tuh keras banget dalam menerapkan hukum. Ya saya sebagai orang hukum tahu ya, karena maksudnya itu dunia saya gitu. Mereka nggak ada kompromi kalau untuk urusan itu. Jadi apa ya, untuk apa namanya, awal untuk yang masih belum dapat akomodasi sampai ini, ya itu kalau misalnya memang mau berencana membawa keluarga, saran saya jangan dibawa dulu sampai sudah fix akomodasinya. Jangan sampai itu nanti kita menyesal di kemudian hari. Lebih baik kita agak mungkin sedikit bersabar dulu, sudah settle dulu, baru kemudian keluarganya kita bawa. Kalau kemudian qadarullah ya belum bisa dibawa untuk seperti Mas Kemal, ya mungkin itu memang jalan yang terbaik lah untuk saat ini. Em, Kalau ya gitu, soalnya kalau misalnya masih kita sendiri, masih masih bisa lah kita apa, ya kan kita nggak akan dibawa social services kan, kita udah gede gitu. Em, jadi kalau kita masih fleksibel lah, maksudnya kita masih bisa numpang dulu sama teman sambil kita mencari. Tapi kalau udah urusan keluarga itu udah resikonya sangat sangat besar lah. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya sudah settle dulu baru baru membawa keluarga. Dan ya jelas kalau cara tipsnya gimana bisa mencari akomodasi, ya sudah dari sekarang, maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman PPI dan lain sebagainya untuk membantu mencarikan gitu. Iya, Mas. Jadi eh memang benar itu akhirnya sebenarnya salah satu yang saya jalankan juga, Mas. Jadi Hmm. soalnya ada juga sebelumnya itu teman-teman memang sambil maksain langsung ke sini. Jadi pada nyari sublet dulu barang-barang 2 minggu, 3 minggu sampai sini, baru nyari yang fixnya. Ada juga kalau di London mungkin ada wisma siswa, ada wisma pelajar. Jadi Bapak pelajar. pada stay di Wisma Pelajar dulu sekitar 2 minggu, terus sambil nyari-nyari yang lain. Nah, kalau dalam konteks saya kemarin, saya mikirnya kayak Mas Rifki sampaikan tadi, bahwa saya nggak berani ngambil resiko. Selain dengan hal-hal
yang lain tadi kan juga persoalan kenyamanan, soalnya baby waktu itu anak kan masih bayi Mas, jadi kan kalau kita pindah sana pindah sini, jadi ya daripada kita korbankan itu ya bagus kita korbankan perasaan untuk sebentar ya Mas ya. Jadi Benar, ya. akhirnya saya berangkat dulu, tunggu settle dulu. Dan juga mungkin ini kali ya Mas ya untuk teman-teman yang nyari-nyari di private akom itu mungkin via Zoop lah atau spare room juga hati-hati sama scam kali ya Mas ya. Soalnya kemarin beberapa teman juga ada yang ya kena tipu di website-website serupa. Jadi memang harus hati-hati banget lah. Jadi kalau bisa kalau misalnya ada agent yang minta transfer sebelum viewing itu kalau bisa dihindari dulu ya Oh, Mas Rifki ya. ya. Nah juga kalau memang nanti dari teman-teman di sini juga udah dapat akom yang pas. Di sini kan juga banyak organisasi-organisasi pelajar atau misalnya ada dari warga Muhammadiyah yang bisa diminta bantu untuk viewing, misalnya kayak di London ada saya, kalau di Oxford misalnya ada Mas Rifki dan lain-lain, itu boleh banget untuk dikontak kita daripada untuk kayak apa ya Mas Rifki ya, beli kucing dalam karung ya Mas ya. Iya, iya. Karena nanti katanya karena istilahnya memang kadang-kadang saya juga hampir kemarin Mas Rifki kena scam Oh, di mana kemarin ya, saya lupa apa, spare room atau di mana. Harganya ya too good to be true lah. Tapi saya kan dalam konteksnya saya nggak tahu waktu itu, nggak saya tahu, masih di ya. Indonesia. Iya. Terus ya bagi saya misalnya dengan nominal tertentu ya sudah sangat logis lah. Ya karena kita kan mata uangnya Ada belum rupiah. GBP waktu itu, Iya. 1 rupiah. Itu aja masih kemahalan saya pikir. Nah, terus ketika saya sampai di sini saya konsul sama teman saya bilang, nah kalau di London kan Camden itu masih ini Mas, saya dekat kampus Camden kan Iya, masih iya. zona 2 tapi mepet zona 1. Nah, terus kata teman saya itu nggak mungkin Camden Segitu, ya. segitu. Terus saya bilang, ya ini dia minta transfer dulu sekian sebelum viewing. Katanya setelah itu baru viewing. Wah, itu scam. Nah, Iya, iya. itu fix scam karena nggak mungkin. Nah, jadi memang sebenarnya teman-teman mungkin peserta yang ada di sini jangan ragu untuk minta tolong diaspora Indonesia. Bahkan kalau saya nggak salah kayak PPI gitu mereka buka jasa gitu ya, masih ada yang buka jasa untuk viewing dan lain-lain. Jadi maksudnya kalau bisa dan sebenarnya tipsnya kalau bagus yang urunan dari siswa Indonesia sebelumnya ya Mas ya, itu yang lebih Oh, iya. lebih Iya. oke itu kalau menurut saya. Jadi jangan ragu untuk kontak kontak organisasi-organisasi atau diaspora yang udah ada atau teman-teman yang udah ada, karena kayak saya dulu Mas memang pengalaman banget, memang apa ya, maksudnya kita abu-abu nggak tahu kan ketika berangkat ini gimana harganya kok segini dan lain-lain. Jadi alhamdulillah waktu itu ada keluarga, jadi keluarga yang bantu cariin dan lain-lain. Jadi kerasa lah waktu itu, maksudnya ya ada yang bantu karena nggak kalau sendiri ya nggak tahu apa-apa ya Mas, maksudnya ketipu aja misalnya gitu. Nah, itu sih kalau persoalan akomodasi. Mungkin dari yang lain apakah ada Ini tadi pertanyaan? ada di chat juga, Mas. Oh, di chat, yes, maaf saya kelewatan. Oh ya, izin bertanya Mas mengenai akomodasi untuk keluarga. Jadi saya rencana akan studi ke UK tanpa dependen, namun ada rencana suami dan anak saya tahun depan akan visit dengan visa turis 3 bulan. Untuk akomodasi saya tipenya terrace house, private accommodation dengan 2 orang mahasiswi Indonesia. Apakah hal tersebut tidak masalah ke depannya berhubungan dengan social services jika saya dan keluarga hanya punya 1 kamar untuk 3 bulan tersebut? Oke. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbak Ensi ini usia anaknya berapa tahun ya, Mbak ya? Mungkin bisa diketik di chat, Iya. Mbak Ensi, karena itu mempengaruhi, maksudnya itu matters gitu. Usia anaknya berapa tahun? Oh, 6 tahun ya, berarti udah agak Oh, besar ya. eh Oke, kalau ini saya ngomong dari segi peraturan. Kalau dari segi peraturan, sebaiknya jangan. Eh, karena memang ya itu tadi, kalau kalau anak itu tinggal em, apa namanya itu perlu minimum space lah. Nah, cuman memang perbedaannya di sini adalah bahwa eh, Mbak Ensi ini kan anaknya turis visa, bukan resident. Jadi jadi kan kalau hukum itu ada peraturan, ada enforcement ya, ada penegakan hukumnya. Nah, jadi kalau yang social services itu mereka biasanya galaknya itu enforcementnya kalau itu buat residen. Karena mereka biasanya nggak memantau kalau itu turis. Maksudnya kalau turis itu kan, karena ya misalnya gini lah gampangnya, kalau kita liburan gitu kan,
sekeluarga kan ya lumrah-lumrah aja kita liburan sekeluarga terus tinggal di hotel gitu. Ya dan apalagi kita orang Indonesia kan ya udah kita kelonan bareng-bareng tuh saya sampai gede maksudnya sampai saya SD pun juga masih kelonan aja sama bapak ibu kalau kita ke hotel ke keluar kota gitu ya. Jadi sih itu insya Allah em, dari segi enforcementnya insya Allah itu nggak akan bermasalah kalau misalnya itu menjadi resident gitu. Kalau misalnya apa turis karena mereka kan nggak ngecekin turis. Maksudnya kalau mereka datang kan awal tinggal nanya, oh ini tinggal di mana, hotel apa segala macam dan mereka nggak akan ngecek kayak, oh ini hotelnya ukuran kamarnya berapa itu kan nggak inilah. Cuman yang mereka memang jadi karena mungkin ini juga soal ini ya, soal database juga. Maksudnya kalau yang masuk ke database-nya social services mungkin yang itu resident gitu. Maksudnya children yang menjadi resident in the UK bukan turis. Jadi insya Allah, maksudnya jadi kalau dari peraturan seharusnya sih memang ya kalau anak tinggal gitu di sini itu ada peraturan minimal space-nya sekian. Tapi kalau itu turis eh, biasanya sih mereka nggak akan memonitor sampai segitunya karena bukan resident berbeda karena itu masuk ke ininya mungkin nggak masuk ke database-nya social services jadi insya Allah apa namanya nggak masalah gitu sih. Hopefully nggak akan ada isu apa-apa sepanjang anaknya juga nggak apa-apa ya maksudnya jadi semoga nggak anak itu terus ke apa maksudnya insya Allah selama 3 bulan itu anak itu nggak apa-apa lah nggak ada insiden atau accident lah dan insya Allah ya kita doakan sehat-sehat semua Insya Allah, keluarga amin ya kita Allah. ya di sini. Jadi mungkin ini Mas, mungkin agak sedikit relate dengan saya konteksnya Mbak Esni, Mbak NC. Cuma bedanya anak saya itu 2,5 tahun, Mbak. Jadi kemarin akhirnya karena kemarin kan sempat simpang siur itu Mas, master itu bisa apply atau enggak dependen. Akhirnya kemarin setelah lewat 6 bulan saya ngambil kesimpulan untuk apply-nya pakai visitor Mas karena kan sempat Ya. simpang siur dependen nggak bisa lagi master non riset Oh, segala studi non riset itu nggak bisa lagi di awal tahun ini tapi akhirnya dibisahkan lagi dengan syarat government funding tapi waktu itu saya alhamdulillah udah terlanjur dapat visitor visa. Nah jadi saat ini saya tinggal anak dan istri saya itu tinggal dengan visitor visa dalam waktu 6 bulan ke belakang lah Mbak gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah terkait dengan social servicesnya. Tapi memang ya Mas ya, intinya insya Allah mudah-mudahan kita nggak aneh-aneh aja. Insya Allah kalau nggak aneh-aneh ya insya Allah nggak akan kedetek ke 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 konsilnya kah atau ke petugasnya kah insya Allah. Nah memang mungkin yang agak sedikit saya khawatirkan ini sih Mas kemarin Mas persoalan dengan NHS ya karena mereka kan nggak ada NHS-nya jadi nauzubillah min dzalik kalau sakit-sakit itu ya agak berat jadi mungkin kalau saran saya Mbak NC kalau misalnya obat-obat pribadi untuk anak itu kalau bisa memang disiapkan aja dari Indo kalau yang memang biasa digunakan karena kayak saya kemarin Mas Qadarullah sempat ke rumah sakit aduh. juga bawa anak kan bingung juga tuh kan maksudnya ini nggak ada NHS sistemnya gimana dan lain-lain tapi alhamdulillah ya mereka tetap nerima semuanya Tapi alhamdulillah private, ya. private nah qadarullah alhamdulillah waktu itu karena nggak ada tindakan apapun ternyata emergency itu gratis untuk siapa aja. Oh, oke. Tapi saya udah sempat ngisi formnya semuanya karena nggak ada NHS udah siap untuk ya secara private di rumah sakitnya dan lain-lain. Tapi akhirnya karena nggak ada tindakan apapun, cuma keluar ketemu dokternya. Yang mana kalau menurut saya sebenarnya kalau di Indo itu di private kita bayar juga Mas. Sebenarnya udah konsul sama dokter. Tapi ketika saya ke reception terakhir saya bilang ya saya udah selesai, udah ketemu sama dokternya. Saya mau bayar. Iya gimana selanjutnya? Pulang kata reception. Saya tanya paymentnya, nggak ada pulang katanya. Oh Alhamdulillah. gitu. Terus katanya ya alhamdulillah saya karena saya mestinya Ya, alhamdulillah. katanya kalau emergency nggak ada tindakan apa-apa itu ya alhamdulillah gratis lah gitu. Paling itu Mbak yang menjadi sedikit tantangannya. Mungkin yang berbedanya mungkin konteksnya anak saya itu 2,5 tahun dan juga waktu itu sekarang kita sharing hostnya juga rumahnya kita sharing sama student Indonesia yang lain jadi kita juga di satu kamar yang nggak terlalu besar tapi intinya kayak tadi sih insya Allah ketika nggak ada masalah apa-apa kita tidak terlalu untuk
bukan nge-expose diri ya, misalnya jangan, ya insya Allah kalau nggak ada aneh-aneh, ya insya Allah mereka juga nggak akan ngelihat kita insya Allah gitu Mbak. Ini Bu Dia nih, Bu Ketua nih. Eh, Oh, Bu Dokter mau nambahin mungkin. oh iya, Mbak Dia, ya Mbak izin Dia Ibu, mungkin mau Ibu nambahin. Ketua. Iya, iya. Mohon maaf. Enggak, saya cuma ya, enggak saya cuma mau bilang bahwa kalau di sini memang kalau untuk anak-anak kan terutama anak-anak ya. Jadi don't worry kalau di NHS sih kalau ke ENI asal semua bahkan bahkan kalau butuh tindakan pun kayak blood apa segala macam itu nggak akan di-charge gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman kalau harus dirawat, nah itu baru nanti dari international officer yang abis itu cari-cari pasiennya itu baru turun tangan. Tapi kalau enggak sih kalau di NHS enggak. Tapi mungkin kalau emang anak-anak mungkin yang agak susah kan kalau butuh ke GP ya, karena kalau misalnya ke A&E itu kan kalau untuk yang emang accident dan emergency gitu kan. Nah nanti mungkin itu aja kalau butuh private GP dan segala macamnya itu mungkin yang agak complicated. Meskipun ada juga bisa juga ke UCC gitu ya, Urgent Care Center itu ada juga kalau nggak punya kalau out of hours GP dan segala macam nggak bisa juga ke UCC itu juga sama. Itu bentuknya seperti A&E juga gitu. Jadi ya insya Allah sih kalau di sini lebih bersahabat lah dibandingkan kalau di negara-negara lain kayak di US atau Apalagi di Amerika ya. Eropa. Nah ya apalagi itu Amerika tuh. nggak usah ya kalau itu keterlaluan ya. Tapi insya Allah kalau di sini oke. Terima kasih Bu Terima Ketua. kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan nih Mas Rifki dari Mbak Anindita. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Kemal, Iya. punten ini kira-kira sampai jam berapa? Karena juga memperhitungkan maghrib teman-teman Oh iya di Indonesia di ya. Indonesia, iya. Ya, Kira-kira sebentar kita akhiri nih. biar mereka nggak telat. Mungkin sekitar setengah jam lagi. Bagaimana Mas? Atau Terlalu telat nggak ya? 15 menit mungkin ya. 15 menit ya. Beberapa Boleh. kota di Indonesia sebelum jam 6 udah Iya. maghrib. Jadi biar Siap. Ah, Siap Mas. Mungkin 3 pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Ini satu Boleh, dari Mbak boleh, Anin. iya. Nanti kita tambah 2 Boleh, pertanyaan boleh. lagi ya Mas ya. Boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Anin, rencana kuliah di MSc Building Information Modeling and Digital Transformation University of Liverpool. Ingin bertanya. Nah, ada 2 pertanyaan Mas. Satu akademik, satu non-akademik. Nah, akademik, pada modul pembelajaran disampaikan terdapat 2 pilihan final project, yaitu dissertation atau research by design. Yang saya pahami, dissertation mengambil studi kasus yang sudah ada. Untuk research by design, bikin model baru. Mungkin ada pendapat kakak dalam konteks bekerja di pemerintahan yang tidak memerlukan keahlian teknis membuat model, apakah saya bisa mengambil tesis dengan studi kasus proyek kami di Indonesia saja, atau justru kita harus mengambil studi kasus proyek di UK untuk kita bawa ke Indonesia ilmunya. Ini konteksnya bidang arsitektur, Mas Rifki. Oke. Nah, terus itu secara akademik dan non-akademik, bagaimana cara agar nomor Indosat WA saya yang sekarang masih bisa digunakan di UK. Terus yang kedua, apakah perlu beli long john atau baju heat-tech? Apakah cukup pakai baju tebal yang kita punya aja? Ini ke Liverpool, Mas, by the way. Iya, silakan Mas Rifki. Siap. Mungkin kalau untuk yang pertama ya, saran saya itu makanya ini mungkin advice yang generik yang juga berlaku buat teman-teman yang lain gitu. Jelas saya nggak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini karena saya sama sekali nggak ada pengetahuan tentang bidang arsitektur atau project management dan lain sebagainya karena saya orang hukum. Jadi mohon maaf Mbak Anindita, kalau secara substance gitu saya nggak bisa memberikan karena ya kalau akademisi kita kan nggak boleh ngasal ngomongnya ya. Maksudnya saya nggak boleh memberikan nasihat tapi itu saya nggak punya kapasitas gitu. Jadi saya mau memberikan yang mungkin secara lebih umum ya, nggak spesifik tentang memilih yang mana nih untuk final project-nya. Nah, saran saya adalah pentingnya untuk mencari teman dari angkatan sebelumnya. Nggak harus orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia ya bagus. Tapi kalaupun nggak orang Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Jadi contohnya saya waktu itu kan, saya masuk ke S2 ke Oxford waktu itu dengan niatan saya pengen S3. Oh, terus habis itu saya cari tahu, ternyata requirement-nya harus distinction. Wah, gimana nih cara dapet distinction? Kan saya nggak ngerti, belum pernah kuliah di sini kan. Nggak tahu gitu loh, apa sih standar yang dicari untuk bisa mendapatkan distinction. Terus juga kayak apa sih persyaratan lain untuk S3. Nah, makanya kemudian saya coba cari, ada nggak ya
orang yang sekarang lagi S3 di Oxford yang dulu ngambil mata kuliah sama kayak saya, ngambil degree yang sama kayak saya. Nama degreenya MJur. Oh, ternyata ada. Terus saya carilah dan kalau di Oxford tuh ada namanya college system lah. Jadi saya coba cari di college saya namanya Queen's College. Ada nggak ya yang apalagi yang di Queen's? Oh, ternyata ada gitu. Namanya um, orang India, sorry, orang dari Bangladesh. Um, itu apa namanya? Dia S2 di program saya, habis itu setahun selanjutnya langsung lanjut ke S3. Jadi saya terus malah jadi bersahabat dekat dengan dia gitu. Shaki namanya, karena um, kita satu college, terus dia juga orang hukum ngambilnya yang saya, jadi saya terus menjadikan dia sebagai semacam mentor gitulah. Jadi saya tuh nanya advice ke dia. Jadi saran saya buat Mbak Anindita, coba tuh cari ada nggak yang alumni di programnya Mbak Anindita yang sekarang mungkin lagi S3, tomponya masih ada di Liverpool. Kalau misalnya nggak ada, ya coba apakah ada orang Indonesia yang dulu pernah ngambil program yang sama kayak Mbak Anindita gitu. Insya Allah sih kalau alumni Indonesia biasanya relatif friendly ya. Maksudnya mereka harusnya sih, maksudnya sesama orang Indonesia maulah membantu gitu kalau menjawab pertanyaan. Kalau misalnya ternyata itu juga enggak, ya enggak ada, atau bisa jadi mungkin Mbak Anindita orang pertama, itu juga sangat mungkin gitu ya dari Indonesia. Itu pentingnya juga komunikasi dengan academic advisor gitu. Karena pasti kalau kuliah di sini mau itu S3, S2 pasti di-assign academic advisor Mbak Anindita. Jadi itu juga makanya yang tadi saya bilang, salah satu advice penting yang saya di-share oleh profesor saya adalah if you don't ask, you won't get. Jadi kayak kalau kita nggak nanya, kita nggak minta, kita nggak akan dapet. Jadi nanti itu penting juga, salah satu hal yang nanti Mbak Anindita konsultasikan dengan academic advisor. Dan nggak apa-apa Mbak Anindita email, kalau misalnya beliau nggak email dulu atau apa, nggak apa-apa Mbak Anindita yang email dulu. Memperkenalkan diri, mungkin ngajak ketemuan di cafe atau di office hours. Kalau misalnya beliaunya nggak available atau sibuk bisa email gitu lah. Tapi memang kita yang harus proaktif. Kalau dari segi non-akademik, bagaimana cara Indomaret yang masih bisa digunakan? eh ini kalau menurut saya ya, sepanjang maksudnya sepanjang SIM card-nya masih nyala harusnya bisa ya. Jadi tinggal urusan dihidupkan aja gitu. Maksudnya itu nanti teknis lah Mbak Anindita bisa minta tolong sama orang tua atau saudara untuk top up, atau Mbak Anindita kalau masih punya e-banking ya bisa ngetop up terus. Kalau kami sih alhamdulillah orang tua yang mengurus itu di Indonesia. Mas Kemal mungkin ada mau Kayaknya ini nih Mas, kayaknya bagaimana cara agar nomor Indosat WA, jadi nomor WA-nya mungkin. Jadi selagi kalau nomor WA-nya di profile itu kita nggak ngeganti ketika Iya. kita ngemasukin kartu yang baru, itu tetap dengan nomor yang lama Mbak. Eh, Kayaknya nomor WA-nya Mas, untuk iya. nomor spesifiknya. Oke. Jadi contoh kayak saya pakai Telkomsel ketika di Indo, dan walaupun saya pakai kartu provider UK ketika di sini, nomor WA saya itu tetap nomor WA-nya Indo. Oke. Maka lagi saya nggak ganti itu di WA-nya. Jadi nanti kan dia minta pilihan ya Mas ya, ketika kita masukin kartu baru. WA-nya nanti nanya mau diganti nggak dengan nomor yang baru. Kalau saya tetap di nomor yang lama karena Oke. mungkin Siap. apakah begitu ya Mbak ya pertanyaannya? Iya, kayaknya lebih gitu deh. Tapi Iya. kalau misalnya yang tadi di konteksnya Mas Rifki itu benar juga, kalau memang mau tetap menjaga keaktifan nomor Indosatnya, Nomornya, kita iya. minta tolong dengan Betul. keluarga yang di sana. Nah, saya juga kayak Mas Rifki tadi, saya minta tolong keluarga yang di sana untuk tetap ngebayar-bayarin bulan-bulanannya. Jadi ambil paket terendah aja kali ya Mas ya, karena Iya. nggak ada pilihan yang lain kayaknya daripada mati gitu. Soalnya kalau mati angkanya nanti diambil sama orang lain kan. Iya, karena 3 bulan nggak aktif ya, gitu ya Mas. 3 Iya, bulan itu. saya lupa berapa bulan nggak aktif. Jadi kasihan. Jadi memang itu bisa minta tolong di orang Indo. Tapi kalau yang persoalan konteks WA-nya Mbak, itu Iya. nggak apa-apa. Nanti bisa tetap pakai ngekip nomor Indonesianya. Ini dari Mas Tarik juga ada tips isi pulsa pakai link aja atau mobile banking dari UK bisa. Iya. Terus Mas, ini Mas terkait Yang dengan Long John, ya. heat Mas Long John. Liverpool cukup dingin nggak Mas kalau sekarang Mas? Ayo kita lihat yuk di Met Weather. Met Weather Iya. tuh kayak badan BMKG-nya. Met Weather Liverpool.
Oke, Liverpool sekarang, oh hangat nih, lumayan. Untuk Inggris hangat ya, hitungannya 24 derajat. Tapi kalau malam nanti 18. Cuman ya memang apa namanya? eh Kalau untuk terkait ini ya, long john dan pakaian itu juga salah satu hal yang sebenarnya awalnya saya mau bahas juga di aspek non akademis. Kalau saran saya, beli dulu secukupnya. Jadi nggak perlu ngerasa harus semua pakaian winternya itu udah siap dari Indonesia. Malah kalau saran saya, karena bagasi ini crucial nih. Apa yang kita bawa dari Indonesia itu kan ada opportunity cost, yaitu space yang kita pakai buat satu barang itu menjadi space yang nggak bisa dipakai untuk barang lain kan. Jadi Limitasi ya Mas ya. ya ada limitasi kecuali naik bisnis kelas ya, tapi nggak tahu mungkin teman-teman beda situasinya sama kami gitu. Kalau kami sih ya ekonomi ya terbatas gitu ya ininya luggage-nya gitu. Jadi kalau saran saya prioritasnya itu bukan buat pakaian karena justru memang betul di sini pasti dingin banget. Maksudnya ini Mas Kemal aja udah kelihatan pakai triple kali ini layernya gitu. Dua Mas. Oh dua ya double ya. Saya kira di dalam masih ada lagi gitu. Jadi apa namanya? Karena di sini musim dinginnya memang bisa sangat dingin. Sempat ngerasain 0 derajat kan kemarin ya, Mas Kemal ya? Mas sempat minus satu apa Iya, kayaknya sempat malam. main salju juga di London kan? Nggak salah di London cuma ya dikit Dikit-dikit dikit, aja ya. dikit gitu aja Mas. Iya, jadi memang bisa salju dan bisa sampai 0 bahkan minus kalau winter gitu. Jadi, uh, nah makanya kita lebih baik uangnya itu untuk menggunakan, maksudnya digunakan untuk beli winter clothes yang di sini karena pasti pakaian yang mereka bikin di sini itu sudah didesain untuk tahan cuaca di sini. Sementara pakaian winter yang ada di Indonesia itu untuk winter di Indonesia gitu, bukan untuk winter. Dan di Indonesia nggak ada winter ya. Jadi Kedieng ya Mas ya. iya ke dia. Kedieng. Atau naik gunung gitu ya, kita ke Rinjani apa kemana kayak Bang Dede. Apa namanya? Pakaian winternya itu menurut saya lebih baik belinya di sini. Karena satu pasti kualitasnya dan dari segi kehangatan udah lebih baik di sini. Kedua dari segi space. Kalau saran saya, space-nya itu mending dipakai untuk membawa ini obat-obatan pribadi seperti yang tadi Mas Kemal, Mbak Dia sempat mungkin juga sampaikan. Karena beberapa obat-obatan itu di sini sangat susah mendapatkannya kecuali dengan prescription gitu. Dan untuk bisa mendapatkan prescription dari sini itu nggak mudah karena harus appointment dengan GP dan di sini itu karena NHS-nya sangat overloaded, apa namanya, mereka dokter-dokter NHS itu harus kerja sangat keras karena kekurangan staff dan banyaknya pasien sehingga kadang-kadang untuk menjadwalkan dengan GP itu bisa nggak kayak di Indonesia gitu loh yang kayak oke kita sakit batuk pilek kita ke dokter sekarang gitu ya bahkan puskesmas aja mau gitu nerima di sini enggak gitu kadang harus seminggu 2 minggu nunggu gitu kan. Sementara kan kadang-kadang ada hal urgent misalnya kayak wah kita lagi ada deadline tesis tapi radang tenggorokan wah terus gimana tuh mau nunggu 2-3 minggu gitu kan. Jadi saran saya dan ini yang kami lakukan juga itu sudah minta resep-resep obat diresepin obat dari Indonesia sebelum berangkat ke sini khususnya yang memang itu kayak kalau udah biasa lah. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa ngambil resep obat ya yang apa kayak tolak angin gitu-gitulah. Saya kebetulan anaknya gampang masuk masuk angin jadi bawa tolak angin dan apa sih yang apa minyak apa sih minyak kuskus apa minyak tawon gitu-gitulah yang kayak gitu-gitu tuh karena di sini susah nyarinya. Sama bumbu makanan sih kalau saya boleh saran. Karena salah satu hal yang membuat homesick itu tuh kalau nggak makan makanan Indonesia gitu. Dan itulah kenapa makanan Indonesia di sini mahal. Karena demand-nya tinggi tapi supply-nya dikit kan teori ekonomi ya Mas ya. Jadi menurut saya mending dialokasikan untuk bumbu buat obat-obatan pribadi. Terus bawa yang secukupnya aja untuk bisa survive di seminggu 2 minggu awal lah. Jadi saran saya sih, saya nggak ada afiliasi, nggak ada sponsorship dengan Uniqlo sayangnya ya. Semoga mau dong harusnya Uniqlo gitu ngesponsorin saya. Tapi kalau dari pengalaman saya, kami pakainya Uniqlo yang Heattech itu udah sangat 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 membantu lah. Dan itu menurut saya yang paling kualitasnya oke dan harganya juga masih oke, nggak terlalu mahal. Dan bisa dibeli dari Indonesia. Gitu saran kami.
Paling juga kalau di sini sebenarnya cuacanya belum terlalu dingin ya Mas, paling angin kan. Angin, Anginnya yang bikin nusuk. Jadi bawa yang secukupnya. jaketnya. Paling juga kalau menurut saya sampai ke bandara nih tinggal di layerin aja juga Ya, insya Allah bisa ini bawa jaket yang agak tebal ya, sedikit dari Indo. Tapi jangan bawa yang puffer gini kan kasihan space ya. space-nya. Bagus bawa terasi ya Mas ya, kalau di space-nya itu Nah, iya. masukin terasi. Jadi bagus dialokasikan untuk hal-hal yang lain. Karena juga dari segi harga, kayaknya kalau di sini kan juga banyak banget selain yang Mas Rifki sampaikan tadi Uniqlo, dan juga di sini banyak yang itu ya Mas, yang pre-love gitu ya Mas ya. Oh iya, Jadi iya. yang second itu juga banyak banget yang murah. Jadi nanti kita tinggal cuci aja, karena ya lumayan banget harganya, bisa setengah atau bahkan Iya, kurang dari setengah iya. harganya di sini. Nah begitu sih Mbak. Terus Udah kayaknya ya. udah kayaknya ada juga ini Mas, ini ada pesan dari Mas Dimas dari Majelis Pemberdayaan Organisasi dan Kerjasama untuk teman-teman yang belum join ke grup Iya. warga Muhammadiyah UK, nanti bisa kontak Mas Dimas, dan juga khusus untuk ibu-ibu atau kakak-kakak juga bisa gabung di kedua grup. Ada satu lagi grup PCIA UK, nanti bisa hubungi Mbak Nita, itu nomornya sudah saya cantumkan di kolom chat. Kalau juga tidak sempat terekam di kolom chatnya, nanti bisa langsung follow aja IG PCIM, PCIM Irlandia, Britania dan Irlandia. Nanti bisa langsung di DM aja di situ, nanti insya Allah akan diarahkan untuk ke link invitation untuk WA grupnya. Paling begitu dari Mas Rifki. Apakah ada closing statement Mas? Mungkin sedikit. Closing statement kalau dari saya ya ini apa namanya, ya insya Allah walaupun ini ya maksudnya pasti akan ada masalah naik turun selama selama kita studi, itu mencerminkan kehidupan lah. Tapi insya Allah ini teman-teman yang akan studi ke sini itu melakukan perjalanan yang sangat mulia gitu. Maksudnya mengemban amanah untuk mencari ilmu. Bahkan ini nanti mungkin Ustadz Rofi kalau ini bisa mengkonfirmasi, itu seingat saya kayak saking mulianya orang yang menuntut ilmu tuh, kalau qadarullah terjadi sesuatu dan kita berpulang kembali itu syahid gitu meninggalnya. Jadi maksudnya ini insya Allah teman-teman ini melakukan perjalanan yang sangat mulia. Jadi tetap semangat, teman-teman tuh nggak sendirian di sini juga. Maksudnya kita di sini, maksudnya teman-teman yang tergabung di PCIM itu ada di network yang luar biasa gitu ya. Maksudnya banyak sekali orang-orang hebat di sini kayak Mas Kemal, seperti Bang Dede, Ustadz Raufik, Bu Ketua Budia, dan teman-teman lain lah yang tergabung di PCIM. Dan jadi jangan sungkan gitulah kalau misalnya emang ada pertanyaan atau ada yang bisa kami bantu dari sini sebelum keberangkatan gitu. Insya Allah saya doakan semoga perjalanan teman-teman ke sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan segala macam hal, dimudahkan. Dan semoga ini menjadi amal, insya Allah, dan amal jariah untuk kita semua. Itu cukup dari saya, Mas Kemal. Ya. Mungkin Mas Kemal Terima ada. kasih banyak Mas Rifki atas sharing-sharing yang luar biasanya, atas waktunya. Semoga menjadi jariah dan jadi amal bagi kita semuanya Mas. Makasih banyak Mas Rifki. Nah mungkin untuk teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan jangan lupa untuk gabung di grup WA grupnya warga Muhammadiyah UK. Jadi mungkin nanti kita bisa saling sharing atau tanya-tanya di sana. Kalau misalnya ada kendala atau apa-apa, kita bisa saling sama-sama cari solusi di sana. Terus juga tadi kata Mas Dimas juga, apalagi kalau untuk urusan rumah tangga atau kewanitaan atau anak-anak, itu bisa tanya-tanya juga di grup Aisyah tadi kata Mas Dimas. Jadi jangan ragu untuk gabung di kedua grupnya. Mungkin sebelum saya tutup, dari Ibu Ketua, Ibu Diah atau Bang Dede, apakah ada pesan-pesan Ustadz Raufik, ya. sedikit, dan Ustadz Raufik? Kalau dari saya sepertinya sudah Mas ya, sudah terwakilkan semuanya. Saya sangat senang sekali dengan Mas Rifki sama Mas Kemal. Apalagi tadi muncul Bu Diah ya, Bu Ketua. Terima kasih Bang Dede. Dari Ibu Diah ada pesan Bu, mungkin sedikit sebelum kita tutup? Ya, saya sih bukan pesan mungkin. Saya ini karena saya merasa sesepuh loh, jadi sudah sepuh gitu ya. Tapi saya mungkin sudah lewat fase
menjadi formal student, tapi masih jadi student University of Life, insya Allah. Mungkin satu hal yang teman-teman nanti mudah-mudahan bertemu, insya Allah nanti bertemu fisik di UK, tapi satu hal yang saya pesankan bahwa ketika belajar di tempat yang baru itu, ya akademik penting, tapi ini karena saya sudah move on beberapa tahun dari fase itu, tapi ternyata yang kemudian saya temukan tapi nggak saya sadari pada saat saya belajar di formal di universitas adalah bahwa ternyata yang lain-lainnya itu ketika saya berada di satu tempat, termasuk salah satunya adalah bernetworking, bersilaturahmi dengan berkenalan dengan orang-orang yang baru, membangun jejaring gitu ya sebanyak-banyaknya. Ternyata itu mungkin saya nggak tahu, arguably memberi manfaat yang bisa jadi tidak kalah dengan degree yang kita dapat gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa berkenalan dengan teman-teman semua ketika di sini gitu ya. Jangan lupa bersilaturahim dengan semua, insya Allah itu aja. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Mungkin dari Ustadz Rafiq sebelum kita tutup, mungkin ada pesan Ustadz. Cukup. Dan terima kasih untuk Rifki, untuk Mas Kemal, terima kasih untuk sharing informasinya. Siap, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Mas Rifki yang udah sharing-sharing sama kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas di sesi sharing-sharing selanjutnya. Mungkin bisa ada part 2-nya Mas Didi ya. Jadi ini kayak pre-departure, terus bisa nanti di mid-nya nanti ada sharing-sharing session lagi, mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh Majelis Pendidikan. Iya. Mungkin sharing-sharing kita sambil makan-makan nanti di London sama Bu Ketua. Cocok. Siap. Tapi saya udah mau pulang nih, sedikit lagi nih Bang. Ya kan gantian, saya yang gantikan nanti ya. Oh siap. Sekalian farewell, farewell nih Mas Kemal. Siap Ibu. Makan farewell. Siap ya, saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam sesi webinar kali ini. Untuk teman-teman yang nanti juga akan menyaksikan webinar ini via YouTube-nya PCIM UK, nanti mungkin kalau ada yang hal dibingungkan, mungkin bisa langsung DM aja di IG kita di PCIM Britania Raya dan Irlandia. Nanti insya Allah akan kita follow up melalui kanal tersebut. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Saya tutup Zoom kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.